Sebelum kita baca manaqib daripada Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani, mari kita membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga khusus untuk Syekh yang akan kita baca manaqibnya pada hari ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, wa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa muallimina. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jalabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah, wa ashkuruhu ammanna alayna bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asraril rabbaniyah, wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihim al-bahiyyati as-saniyah, wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih Ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Jadi waliullah itu adalah orang yang dikehendaki Allah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang pilihan. Menentukan dia untuk membawa akan segala rahasianya, dan ia Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yakni Nabi Adam alaihi salam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du. Nah, itu tadi muqaddimah daripada kitab manaqib Syekh Samman yang hari ini tanggal 2 Zulhijjah, tepat daripada hari wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi ulun di sini mengucapkan terima kasih karena telah diundang untuk berhadir di acara yang penuh berkah ini. Jadi ulun juga mendapatkan berkahnya dengan hadir di tengah-tengah pian kita bersama-sama membaca manaqib daripada seorang walium min auliya illahi ta'ala. Jadi kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madani radhiyallahu anhu. Wahai segala saudaraku,
manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kenapa kita untung ya, kenapa kita merasa beruntung bisa hadir di acara pembacaan manaqib pada kesempatan siang ini. Jadi ada sebuah riwayat yang menyebutkan bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang mendengar dan orang yang mendengarkannya. Jadi yang membaca dapat rahmat dari Allah dan yang mendengarkannya pun juga mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dibacakan manaqib aulia Allah, manaqib kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebelum kita membaca manaqib itu dibaca maulid. Nah maulid itu lebih hebat lagi kalau daripada manaqib. Kenapa? Kalau manaqib ini waliullah yang dibicarakan, tapi kalau maulid itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hari ini insya Allah mendapatkan berlipat-lipat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan membaca maulid ya, itu lebih daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang lebih kita harapkan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan amal kita jauh, atau kita hendak masuk surga berbekal dengan amal kita yang sedikit ini, maka jauh dibandingkan nikmat Allah aja sudah sangat besar nikmat Allah daripada amal kita. Maka yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatuka arja'in lana min a'malina, dan rahmat engkau wahai Allah itu lebih kami harapkan, lebih kami andalkan daripada amal-amal kami yang sedikit ini. Pahala kita sedikit ya, kalau untuk masuk surga kata sampai. Nah, maka yang kita harapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara kita menggapai rahmat Allah adalah dengan kita membaca manaqib aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku, kata saya Siddiq, lihat bahwa beberapa murid yang dahulu itu mengarangiakan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali. Kayak kita di sini kan ya? Nah hari ini pas sekali dengan hari wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yaitu pada hari ketika wafatnya. Nah hari inilah serta membaca Al-Quran, tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat tersebut, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karomat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Kutub ini kejar guru itu ketuanya para wali, pimpinannya para wali. Ini kutub paling tinggi jabatan wali ini adalah ya kutub, ini wali kutub. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasul padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahir sekalipun. Nah ini, dan adalah tabiat kebiasaan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani, kasih sayang dia kepada orang yang talibul ilmi, penuntut ilmu. Jadi di antara sifatnya, sikap daripada Syekh Saman ini yang patut kita tiru, beliau itu sangat senang, kasih sayang terhadap penuntut ilmu. Kalau bahasa kami itu pondokan, anak-anak pondokan, beliau kasih sayang. Dan kepada orang yang alim, orang yang berilmu,
habis dari pondok ya, lalu jadi orang alim, itu juga disayangi oleh Syekh Saman Al-Madani ini. Dan orang-orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik, yaitu orang yang selalu menunaikan hak Allah dan selalu menunaikan hak manusia, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat. Berkhidmat ini apalah, melayani kepada orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada para ulama dan para salihin, karena beliau ini tinggalnya di kota Madinah, di tempat ya dekat dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala orang awam dan khawas. Dan adalah tabiat Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani itu ketika masa kecilnya mulai lagi halus sudah seperti ini hingga had mursyidnya. Dan lagi pula beliau sangat memuliakan ibu bapaknya, orang tua dimuliakan, mulai lagi halus sampai tuha. Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani beliau akan hawa nafsunya. Jadi beliau selalu musyahadah, muraqabah. Musyahadah ini ketika kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ya ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya khusyuk karena melihat Allah. Nah ini levelnya tinggi. Kita paling tidak muraqabah. Muraqabah apa? Selalu merasa dilihat. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah ketika salat, ketika baca Quran, ketika berzikir dan apapun itu ibadah, kita hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah melihat apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan. Maka Allah Ta'ala melihat ini bukan hanya zahirnya, sampai ke dalam hati kita. Kalau kita mampu untuk meraqabah ini, maka insya Allah salat kita khusyuk, ya, karena kita merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mungkin kita ketika salat, kalau meraqabah ini jalan, pikiran kita kemana-mana. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengawasi bukan hanya zahir kita, bukan hanya gerakan kita ketika salat, sampai ke dalam hati, sampai ke dalam pikiran kita pun juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu, ya gitu. Itulah keadaan Syekh Muhammad Saman mulai lagi kecil, mulai lagi halus, sudah beliau mengekalkan selalu musyahadah dan muraqabah. Dan tiadalah tidur beliau pada ketika malam hari, melainkan sedikit jiwa. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya ketika beliau hendak tidur, maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai sahur sebelum subuh, maka beliau bangun daripada tidurnya. Belum subuh sudah bangun lah. Sebelum subuh sudah bangun waktu sahur. Kalau kita puasa kan jam berapa bangun? Jam 3 sudah bangun. Lalu beliau ratib sahur, membaca amalan-amalan. Nah, jadi sudah sebelum subuh itu, ini Syekh Saman lah, sebelum subuh itu sudah beliau bangun, mulai lagi kecil, mulai lagi halus, sudah seperti ini. Kemudian daripada itu, lalu beliau salat subuh berjamaah, sudah amalan lah, sebelum subuh. Sampai waktu subuh beliau berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula beliau ratib subuh, habis sholat subuh baca lagi zikir, amalan-amalan yang dibaca sehabis subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sholat sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia salat sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula beliau membanyakan puasa sunnah dan memanjakan riyadhah dan menjauh daripada ladzat dunia
kesenangan atau kenikmatan dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu mulai tadi malam itu bangun sebelum subuh, habis itu berzikir, habis itu sembahyang subuh berjamaah, itu semuanya itu keadaannya di masa kecil mulai halus. Lain yang sudah tua, ini ada juga orang sudah tua hanya rajin beribadah. Nah, bagus juga Pak daripada kalian. Bagus ya, bagus. Tapi ini keadaan sesama ini masih halus sudah seperti itu. Mulai belum balik sudah seperti itu. Makanya agak heran beliau ini wali besar. Sampai sekarang diperingati haulnya. Orangnya juga sudah luar biasa. Yakni sebelum baliknya, pada masa itulah beliau disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwun, yaitu tempat makan makanan, ke restoran ya kita lah, atau rumah makan. Karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai beliau daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat beliau makan seolah-olah tiada dimakan. Artinya sedikit aja dimakan sini. Kada berhemat, mungkin kita masuk warung lah. Apalagi ada yang membayari pulang berhemat. Nah, sedikit tidak kada berhemat telah makan di warung itu. Kemudian daripada itu ya pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran di waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Jadi khawatir juga orang tuanya lain pada anak-anak yang lain. Guring kada tapi guring, makan sedikit. Kenapa ini? Lalu orang tua ini datang ke wadah gurunya. Guru sesaman mengaji. Jadi diceritakan, wahai guru, ini anak ulun ini kenapa? Kalau guring dijongi bantal kayak kada anak guring. Diberi makan kayak kada dimakan. Saking sedikitnya. Nah, jadi ujar guru Sidin tadi, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara sekalian ulama. Itu tanda-tanda anak pian itu ada tanda-tanda wali, tanda-tanda waliullah. Dan setengah daripada wasiat ini pesan Papadah Sidin Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani, kata beliau, barang siapa yang membaca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arhammata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad, sebanyak 4 kali dibaca berturut-turut sesudah sholat subuh. Jadi pas sholat subuh baca doa ini sebanyak 4 kali. Ini tiap tahun aja dibacakan lah biasanya. Nah, niscaya ia yang membaca masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Jadi mendapatkan fadilah belumpang wali kutub. Cuma fadilahnya, derajatnya, keutamaannya wali kutub sudah dapat ya. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ujar Sidin, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat beliau kada naik melainkan sebab membaca doa itu. Jadi ini doa pamungkasnya saya Saman. Jadi beliau ini jadi wali yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Di antaranya mengamalkan doa itu tadi sebanyak 4 kali sehabis sholat subuh. Subuhnya jangan siangan banget. Jadi subuhnya tepat waktu, baca doa ini 4 kali. Insyaallah ya derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pengakuan saya Saman sendiri. Ujar beliau, pangkatku ini tidak naik kecuali berkat membaca doa itu tadi. Jadi doa itu sangat berat ya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani,
lazimkan oleh kalian sekalian muridku sholat 5 waktu berjamaah dan sholat Jumat. Ini nang laki-laki ya, nang laki-laki ujar sidin sholat 5 waktu itu disuruh sidin berjamaah, atau pian bapaknya ada bisi anak laki-laki, nah itu dibiasakan mulai lagi halus ia sholat berjamaah ke masjid dan membacakan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada sekalian muridnya, sepantasnya kalian ujar Syekh Saman membanyakan sohbatul fuqara wal masakin wa mulazamatuhum. Jadi hendaknya ujar sidin lah kita ini selalu berteman dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin. Itu kawan kita, circle kita tuh hendaknya adalah orang-orang fakir dan orang miskin. Ini ada orang karena mau berkawan, mun kada orang berduit, mun kada bos hanya mau berkawan. Nah itu ujar Syekh Saman adalah hendaknya kalian itu suhbatul fuqara wal masakin, nang dikawani itu orang fakir, orang miskin, itu yang kita jadikan suhbah kita, kawan kita ujar sidin. Karena yang demikian itu kalau kita kawan kita orang fakir, orang kada tapi mampu, itu yang kita kawani, apa hasilnya, apa manfaatnya? Yang demikian itu menambahi zuhud, benci akan pekerjaan dunia. Jadi kita kada tapi terpengaruh lagi. Ini kawan orang berduit harus lalu, orang berduit ini kan macam-macam. Melihat ini hendak jual, melihat ini hendak jual, jadi mengerti kata tawa, gara-garanya kawannya orang miskin aja sih dia. Hendaknya kita tuh kawan orang fakir miskin. Kalau kita berkawan fakir miskin, kita merasa cukup. Alhamdulillah, bisi ini sudahnya kalau bisi kawan kita. Lagi pula memberi pusaka ia akan sifat qanaah, lalu hadir di hati kita sifat qanaah, merasa cukup ya, merasa cukup dengan barang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara karamatnya. Jadi kalau wali ini ada punya karamat biasanya lah. Kalau Nabi kan namanya mukjizat. Nah ini cocok dengan ibu-ibu nih lah. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, yaitu yang dihabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Sya'ab Al-Madani. Ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, perempuanku, istriku, punya istri lah, siapa namanya? Syekh Muhammad Saleh Sya'ab hendak melahirkan dan sangat susahnya melahirkan, sulit melahirkan, tahalang kah atau tasungsang kah, tahun ini pokoknya susah. Dan hatiku sangat takut, ngaranya bini lah hendak melahirkan, takutan. Setelah habis ikhtiarku, habis sudah ke bidan, kemana lah sudah habis, maka aku baca surah Al-Fatihah, dibaca sini surah Al-Fatihah, dan aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Jadi Fatihahnya tadi dihadiahkan pahalanya untuk Syekh Muhammad Saman. Aku baca, kemudian aku baca tawassulatnya, ada tawassulatnya lah, hingga sampai kepada waj'al lana min kulli daikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat, nah ini Tuan Syekh Said Muhammad Saman hadir, datang sini. Ini orang yang pengalaman orang ya, di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Jadi baca sidin ulangi, waj'al lana min kulli daikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Diulang-ulang bacaan itu, dan melahirkanlah perempuanku itu, istriku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi diantara adalah bagi ibu-ibu yang hendak melahirkan, nah, diantaranya adalah dengan kita bertawassul kepada
Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Syahdan adalah Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di dalam negeri Madinatul Rasul, bertepatan dengan tahun wafatnya Wali Kutub Said Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan Tuan Syekh Said Muhammad Saman wafat pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul pada hari Arbi'ah, hari Arba, tanggal 2 Zulhijjah, lepas Al-Mubarakah, dan dimakamkan di kuburan Al-Baqi Al-Barakah berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali berjamaah kayak kita pada kesempatan siang ini, dan membaca Al-Quran dan bertahlil serta bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan ketika bertepatan hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki yang halal, dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan atau mengabulkan segala hajatnya, baik daripada hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita yang berhadir di kesempatan siang ini, Allah Subhanahu wa taala dengan berkat karamah Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Allah luaskan rezeki kita yang halal, Allah kabulkan segala hajat kita, baik itu hajat dunia dan ataupun hajat akhirat. Nah, sampai di sini pembacaan manaqib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita membaca manaqib daripada wali min auliya Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.